Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Kota ini, komentar berita ya. Karena saya ingin mengomentari berita yang ini memang benar-benar menjadi pembahasan ya, karena suatu tragedi ya. Kalau dikatakan tragedi di Kanjuruhan begitu ya, tapi bisa juga dikatakan ini pembantaian di Kanjuruhan ya. Kita semua bisa melihat bagaimana tragedi atau pembantaian itu terjadi di depan banyak kamera sehingga sulit sebenarnya untuk mengelak begitu. Tapi yang namanya di Indonesia ini bisa aja mengelak ya, selalu ngeles begitu istilahnya ya. Banyak macam-macam ya, meskipun ini menjadi sorotan dunia internasional. Baru saja tadi saya baca legenda bola dari Brazil, Pelé mengatakan ini tragedi terbesar ya, terburuk di dunia. Jumlah korbannya memang simpang siur ya, ada yang mengatakan 125, ada yang mengatakan 180, 200, bahkan katanya 300. Angka sebenarnya mungkin kita tidak pernah tahu begitu ya. Karena ya biasalah semuanya dipolitisir begitu. Dan demikian juga dengan tragedi di Kanjuruhan ini ya, macam-macam lah. Dari awal itu kita sudah melihat ya gejala ngelesnya itu. Mulai dari dikatakan oleh Kapoldanya bahwa ini sudah sesuai SOP begitu ya, kata polisi ini sudah sesuai SOP penggunaan gas air mata begitu ya. Dan kemudian terus ini berlanjut ngeles-ngeles ini, tiba-tiba ada kesaksian orang jual dawet begitu ya, yang memang agak dipertanyakan ya, malam-malam ada yang jual es dawet begitu ya. Dan kemudian narasinya juga sangat tendensius. Ini kita sudah melihatlah arahnya bagaimana. Belum lagi sebenarnya bukti-bukti itu banyak sekali, bukti-bukti video yang viral ya. Biasanya di kasus-kasus di Indonesia yang seringkali kemudian diskenariokan ya, atau ditutup-tutupi begitu ya, itu seringkali kan selalu modusnya itu CCTV dihilangkan. Dalam kasus ini memang tidak terlalu perlu lagi karena begitu banyak mata kamera yang menyaksikan ya. Namun tetap saja ini saya berharap sebenarnya seandainya saja ada CCTV yang dirilis begitu ya, karena ada kesimpang siuran di sini. Dikatakan bahwa pintu tribun nomor 13 ini ya, memang ini ironis ya, nomor 13 kemudian menjadi pintu maut begitu ya. Ini sebenarnya ada yang memberi kesaksian bahwa pintu itu sebelumnya dibuka begitu, namun menjelang tutup ada yang sengaja menjelang bubar pertandingannya ada yang sengaja menutupnya begitu ya. Nah ini kan jadi penasaran, jika memang hal itu benar, kesaksian yang video yang juga viral itu, maka ini jelas merupakan kesengajaan. Seandainya saja ada CCTV ya di pintu 13 itu, maka kita tahu benarkah ada seseorang begitu ya yang kemudian sengaja menutup pintu tersebut. Tapi lepas dari pintu ditutup ini, yang membuat tadi itu budaya ngeles di Indonesia ini ya terus berkembang ketika presiden jauh-jauh datang ke Malang, tentunya orang berharap begitu. Nah, namun nyatanya justru komentarnya ini malah bikin gemes begitu ya. Malah menyalakan tangga ya yang katanya tajam, dan kemudian pintu yang terkunci. Ini bagaimana ya sebenarnya logikanya? Padahal kalau pintu itu dikunci dengan gembok rangkap 7 pun sekalian ditumpuk-tumpuk kuncinya begitu ya, tentu tidak akan menimbulkan kematian ya jika tidak ada yang menembakkan gas air mata yang membuat banyak orang panik dan kemudian berdesak-desakan di pintu keluar. Ini entah mengapa ya, apakah presiden tidak tahu akar permasalahannya apa? Hanya ada dua kemungkinan menurut saya. Yang pertama ya mungkin ini menunjukkan bahwa tadi itu ngeles, budaya ngeles, dan ada yang ditutup-tutupi sebenarnya, sehingga tidak mau disentuh-sentuh soal gas air mata yang sudah jelas-jelas sekali ini ya aneh penggunaannya. Bahkan presiden pun tidak mau mengungkit-ungkit, tidak menyebut sama sekali masalah gas air mata ini di berbagai kesempatan ketika berkunjung ke Malang ya. Nah ini yang kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin ini presiden memang benar-benar tidak mengerti akar permasalahannya. Anggap saja mungkin presiden benar-benar nggak tahu ya, dikiranya memang
penyebabnya itu ya tadi itu tangga dan tangga yang turunnya tajam dan kemudian pintu yang dikunci. Ya, saya jadi kalau memang kemungkinan yang kedua ini saya jadi mikir juga ini masa iya presiden nggak ngerti akar permasalahannya apa. Kalau memang benar-benar cuma nggak ngerti ya saya jadi ragu ini. Terus terang dari dulu saya itu tidak pernah percaya ya kalau ada yang mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Tapi kalau dengan kayak gini saya jadi mikir lagi nih ya, masa nggak ngerti akar permasalahannya gitu loh ya. Bukan gas air mata ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan itu saja sebenarnya yang menjadi pertanyaan. Sementara dalam kejadian itu sendiri sudah terang benderang loh ya. Di mana-mana videonya viral bagaimana gas air mata itu ditembakkan berkali-kali. Versi Kapolri katanya 11 kali ya. Padahal 11 kali itu kan cukup banyak ya, karena untuk kecelakaan mungkin 1 atau 2 kali, ini sampai 11 kali, bahkan video viral ya, ada seseorang tadi itu ya, Yohanes itu yang berusaha mengingatkan petugas bahwa banyak anak kecil dan perempuan begitu, jangan ditembakkan di tribun, tapi tidak diindahkan. Nah ini kenapa begitu kan ya? Karena kan ini zaman modern. Disebutkan katanya Kapolres tidak tahu karena sedang berada di luar begitu, tapi ini kan teknologi informasi sudah canggih ya, seharusnya tukang bakso aja udah bawa HT begitu ya. Masa ini yang security atau polisi aparat keamanan tidak bawa HT mengatakan bahwa ini terjadi penumpukan, terjadi chaos di pintu 13 sehingga terus ditembakkan. Dalam video viral yang dirilis di beberapa YouTube channel ya, itu dilihatkan proses penembakan itu videonya itu aja 12 menit. Saya tidak tahu berapa menit sebenarnya pembantaian itu berlangsung ya, penembakan gas air mata ke tribun itu berapa lama saya tidak tahu, tapi setidak-tidaknya 12 menit ya. Kita lihat video itu dalam 12 menit, itu mulai menit kelima ya. Mulai menit kelima sebenarnya itu ditembakkan dalam video yang viral itu ya. Dan terus begitu, bahkan ketika penonton itu sudah semburat begitu ya, sampai sudah kosong, sudah lengang, itu masih saja seperti belum puas. Saya nggak tahu ngelihatnya video-video itu, ini orang kesurupan atau apa ya, sudah diingatkan kok sampai terus membabi buta, boleh maaf saya katakan ini agak membabi buta penembakannya. Namun anehnya tragedi seperti itu tidak ada satupun begitu ya yang ya sudah ditetapkan tersangkanya, tapi ini nggak ada yang komandannya begitu ya, bahkan PSSI-nya pun tidak diutak-atik gitu ya. Muhammad Iryawan tetap tidak tersentuh. Ini agak aneh juga. Kapolda ini yang membuat orang menjadi loh, kenapa? Kenapa semuanya jadi begitu sakti begitu? Apakah ini ada hubungannya? Nah, ini langsung orang bertanya-tanya. Apakah ini ada hubungannya dengan, karena kita tahu ya publik semua dikagetkan begitu ya dengan realita di internal kepolisian, ada yang namanya Satgasus, ada yang namanya Konsorsium 303, dan kebetulan nama Kapolda ada di grafik Konsorsium 303. Nah, langsung bertanya apakah ini ada hubungannya sehingga tidak tersentuh Kapolda Jawa Timur ini. Demikian juga Wakapoldanya. Apakah ada hubungannya dengan hal itu? Sampai-sampai presiden pun nggak mau utak-atik soal gas air mata. Pokoknya polisi nggak salah deh, nggak salah sama sekali. Ya udahlah sampai kayak gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan ya. Semua ngelesnya itu selalu, patternnya selalu sama ya. Kalau nggak yang meninggal itu dituduh, kemudian ditemukanlah itu katanya, aduh ditemukan miras ya, jauh-jauh menyelidiki ditemukan miras begitu. Ini agak pattern itu sangat sudah hafal publik ya. Kita tahu ketika KM50 itu ya, ketika polisi menembak 6 laskar FPI, dikatakan ditemukan samurai begitu, ditemukan senjata organik, biasanya kan ditemukan KTP atau apa begitu ya, bendera ISIS atau ketemukan HTI. Itu selalu polanya sama. Nah, ini di sepak bola ditemukan miras begitu. Ini kan membuat orang, maaf ini muak sebenarnya dengan pola-pola seperti ini. Untung ini sepertinya nggak dilanjutkan ya. Modus miras ini nggak dilanjutkan, orang sudah mulai kemudian beralih ke modus tangga dan pintu kayaknya ngelesnya ini sekarang. Nah ini yang sangat memprihatinkan mengingat ini korbannya selalu bertambah ya. Sebelumnya mungkin, ini mungkin kesalahan kita membiarkan ketika petugas KPPS 800 jiwa meninggal dan tidak ada
investigasinya begitu ya, dianggap itu suatu kebetulan. Dan kemudian terus berlanjut ini ya, terus berlanjut kejadian ini sampai ada KM50, kejadian aneh-aneh lain, pembunuhan Brigadir J dengan berbagai skenarionya, dan ini dibiarkan terus, kita mengalah, kita kalah begitu, dan akhirnya bertambah 125, ini versi pemerintah, kita tidak tahu angka sebenarnya. Nah, kalau ini juga dibiarkan, mungkin angka ini akan terus bertambah lagi pada kejadian-kejadian selanjutnya. Tentu kita tidak ingin ada kejadian selanjutnya, tapi ya sangat mengerikan ya kalau ini dibiarkan dan kemudian berhenti hanya salahnya si tangga ini ya dan pintu. Saya sungguh penasaran seperti apa sih CCTV, saya tidak tahu kondisi di stadion ya, tapi seperti apa sih CCTV di pintu-pintu di tribun itu begitu ya. Siapa sih yang bertugas itu, yang menutup, membuka itu. Nah ini siapa sih yang mengomandoi untuk menembak gas air mata. Kalau dikatakan Kapolres tidak pernah memberikan komando, atau siapapun itu yang pokoknya atasannya nggak pernah memberi komando, lalu lantas siapa begitu ya. Nah kalaupun itu mereka bergerak sendiri ya tetap saja atasannya salah, karena berarti mereka kecolongan, tidak bisa mengendalikan begitu ya. Padahal itu adalah hal yang esensial ya, untuk gas air mata itu adalah hal yang esensial, itu sebabnya dilarang begitu ya. Mungkin itu ya, kita tunggu saja, semoga ini dengan desakan publik begitu ya, kita tidak boleh diam saja, harus terus bersuara, karena hanya itu yang kita punya untuk diperhatikan, untuk kemudian agar tidak terus menjadi-jadi ini budaya ngelesnya ya. Kita harus terus mengawal dan mengawasi ya perkembangan kasus ini, sehingga kemudian tidak ada mengarang-mengarang yang aneh-aneh gitu, seperti pada kasus-kasus sebelumnya, pada kasus yang sudah menjadi sorotan publik sebelumnya, kasus pembunuhan Brigadir J, kasus KM50. Jangan terulang lagi lah modus-modus atau pattern-pattern seperti itu, ditemukan inilah, ditemukan itulah begitu ya. Dan kemudian menyalahkan inilah, menyalahkan ini, sementara seluruh mata di Indonesia maupun internasional, seluruh mata dunia melihat apa sebenarnya akar permasalahan. Kita melihat sendiri ya, semuanya tidak terjadi sesuatu yang anarkis, hanya ke sekelompok orang saja turun ke lapangan begitu, tapi kemudian menjadi chaos gara-garanya semua seluruh dunia menyaksikan, gara-garanya gas air mata. Mungkin satu-satunya orang yang nggak menyaksikan Presiden Jokowi, saya kira ya, karena tidak disinggung sama sekali. Ya itu saja Kota hari ini ya, komentar berita begitu ya. Saya ingin mengomentari berita tadi itu. Kita akan terus kawal tentunya. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.